ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال إصابة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين حتى ينزل عليهم عيسى ابن Maryam. Para hadirin ikhwata iman jamaah kajian Ahad Subuh Masjid Nurul Ilmi, alhamdulillah dengan qudrah, iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad tanggal 18 Februari bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali untuk terus berupaya tidak bosan untuk terus belajar, dan mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan semakin menambah ilmu dan juga pemahaman yang tentu saja mudah-mudahan dari sejumlah ilmu-ilmu yang ada di dalam agama kita ini yang tentu tidak akan pernah habis, terlebih kalau kita tidak berupaya untuk belajar atau mempelajarinya. Paling tidak sedikit demi sedikit kita terus bertambah ilmu, sebagaimana untayan doa yang setiap saat kita mohonkan kepada Allah, Robbi zidni ilman, supaya ilmu senantiasa bertambah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yang tadi sebagian dibacakan di Muqaddimah surah Nur ayat 55. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa pada hakikatnya apapun yang akan terjadi di muka bumi ini, termasuk apa yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman, yang akan dialami oleh kaum muslimin dalam sejarah perjalanan hidupnya atau sejarah perjalanan Islam, sesungguhnya semuanya telah
ditentukan, ya, telah diatur, atau dalam bahasa kita telah ditakdirkan atau telah digariskan oleh Allah. Artinya bahwa kita tidak bisa untuk menuntut sesuatu ketika memang Allah belum berkehendak. Karena apa yang terjadi itu semuanya sudah terencana dalam irodah atau kehendak Allah. Jadi manusia hanya diperintahkan, kata Allah, sebagaimana juga dipertegas oleh Rasul dalam menghadapi kehidupan atau dinamika hidup yang kita hadapi secara pribadi. Nabi mengajarkan ada dua sikap. Satu, bersyukur. Yang kedua, bersabar. Yang pertama, bersyukur ketika apa yang kita alami itu atau kehendak Allah itu yang kemudian menjadi qadar atau takdir kita sejalan dengan keinginan kita. Pada umumnya manusia ingin bahagia, senang, mendapatkan kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya, maka perintahnya adalah bersyukur. Namun di satu sisi ketika apa yang kita alami itu irodah Allah yang kemudian wujud takdirnya tidak sejalan dengan kehendak kita, dengan keinginan kita sebagai manusia, maka kemudian sikap kita adalah bersabar. Karena kita tidak bisa kemudian meminta kepada Allah untuk segera merubah apa yang sudah menjadi irodah, apa yang sudah menjadi qadar atau takdir yang harus kita terima. Kalau sekarang masih terjadi tidak ubah genosid atau peperangan di Palestina masih. Dan sampai hari ini masih terus, bahkan sekarang lebih meluas gitu, ke wilayah Rafah. Yang asalnya di Gaza terus meluas. Hampir sudah berlangsung beberapa bulan. Nah, terkadang kita kemudian berpikir, kenapa begitu Allah tidak segera menurunkan pertolongan bisa, atau kenapa Allah kalau secara ekstrim tidak menghancurkan Israel gitu. Kan tidak mungkin Allah tidak punya kemampuan menghancurkan Israel gitu. Dan bahkan lagi dulu dibuktikan dalam sejarah Allah mampu melalui dengan berbagai macam cara untuk menghancurkan mereka yang kafir. Mungkin sempat kita berpikir seperti itu ya Pak, nah betul dihancurkan Israel gitu. Karena terus terjadi korban yang terus semakin banyak. Atau nah betaya Israel gitu, betaya Bani Israel dan lain sebagainya. Itu kan satu pertanyaan sederhana yang mungkin terlontar dalam diri kita. Atau yang terjadi di kita, apakah Allah tidak mampu untuk memperlihatkan kebenaran begitu
sebagai orang yang beriman diajarkan oleh Allah ya, untuk senantiasa meyakini semua yang terjadi itu sudah ada irodahnya gitu. Sudah ada takdirnya yang tidak bisa kemudian harus berubah seperti yang kita inginkan. Maka saya mengambil judul bahwa Islam itu akan mengalami masa-masa kegelapan sepanjang sejarah Islam. Jadi ada fase, ada babak Islam itu berada dalam keterpurukan, berada dalam situasi yang sangat sulit, ya, berada dalam kekalahan, ya. Dan itu terjadi tidak pada masa yang sebentar. Kenapa Islam itu sebagai satu-satunya agama tidak selalu berada dalam kejayaan, tapi mengalami masa-masa sulit, bahkan mengalami kekalahan dalam peperangan, ya, keterpurukan, kegelapan, kemudian badai fitnah bermuncul. Nah itulah sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat ini. Karena yang disebut dengan masa atau waktu itu sunnahnya pasti akan bergilir, sunnahnya pasti akan berganti. Kalau bahasa para ulama mengatakan sunnah tadau. Jadi akan selalu dipergilirkan masa itu di antara umat atau manusia. Ada saatnya menang, ada saatnya kalah umat Islam. Lalu menang bersyukur, kalah bersabar, begitu. Nah, nanti akan kita lihat kapan Islam berada pada masa kemenangan, kapan ada atau babak di mana Islam mengalami kekalahan. Ya seperti apa yang secara pribadi kita rasakan, ai urang salamina bahagia tuh tidak. Satu saat kita mengalami kondisi sebaliknya, sedih, kecewa, ya. Satu saat kita sehat, satu saat kita sakit dan lain sebagainya. Itu kondisi-kondisi yang pasti akan dipergilirkan dalam diri kita. Jadi urang moal syukur satrasna, moal sabar satrasna pasti akan dipergilirkan sesuai dengan irodah Allah kepada diri kita. Jadi kalau sekarang, nah yang nanti jadi pertanyaan yang tadi, kapan babak gelap sejarah Islam ini akan dirasakan oleh umat Islam? Apakah sekarang sudah terjadi? Kalau terjadi sampai kapan? Ataukah sudah terlewat gitu? Nah nanti oleh Nabi dijelaskan dalam salah satu hadis bahwa umat manusia itu termasuk umat Islam akan mengalami masa-masa atau fase-fase dalam perkembangan sejarah kehidupannya atau sejarah Islam. Nah, ayatnya dulu ya, surah Nur ayat 55 kita baca ya, kita renungkan ayat ini. Allah mengatakan, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus sholihat la yastakhlifannahum fil ardi. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mereka yang mengerjakan amal-amal yang soleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Ini janji Allah. Yang tadi kata Allah, aku akan menjanjikan kepada orang beriman beramal soleh. Apa janjinya? Kata Allah, la yastakhlifanna lazina min qablihim
sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Berarti disebutkan dua kali menunjukkan ada masa yang berbeda. Allah akan menjadikan orang yang beriman mendapatkan kejayaan, kemudian kejayaan itu akan terulang kembali. Berarti secara tersiratnya ada masa yang di sana Islam tidak berjaya gitu. Nah, kayak Allah akan diulang kembali kejayaan itu. Berarti apa maknanya Pak? Bahwa Islam itu tidak selamanya ada dalam kejayaan. Ada masa-masa kemundurannya, ada masa-masa sulitnya gitu. Makanya Allah mengatakan kami menjanjikan masa-masa kekuasaan bagi mereka yang kemudian mereka akan mengalami masa yang sebaliknya, tapi kemudian mereka dapat berkuasa kembali. Kurang ayeuna doa sebanyak apapun yang doa numpang ayeuna ka Allah gitu, meminta agar segera dihancurkan dari can waktu mati sama. Berarti urang berada pada masa kekalahan gitu. Berada pada masa-masa yang gelap. Kumaha lamun yang hadapan masa eta? Ya sabar. Berarti can waktosna Islam teh beunang gitu. Alladzina irtadallahu, yaitu agama yang telah diridhoi oleh Allah untuk mereka. Wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna. Nah, jelas Pak. Dan Dia akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Dari orang Palestina dari nampak aman atau tidak? Kondisi itu yang sedang dihadapi oleh mereka. Tapi Allah menjanjikan dalam ayat ini, kami satu saat, satu masa nanti akan memberikan kemenangan kepada mereka. Pada yang disebut nama akhir zaman teh Imam Mahdi. Benar kan sareng Imam Mahdi anu dina medsos? Bedanya ada Imam Mahdi, ada pasukan Panji Hitam, Thaibah Mansuro. Itu kan dijelaskan oleh Allah oleh Nabi dalam beberapa hadis. Dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi nanti di akhir-akhir itu Islam akan mendapatkan masa-masa kejayaan kembali seperti yang pernah diraih oleh Nabi di masa awal Islam, di masa awal kejayaan Islam. Terus saya caranya Panji Hitamna aja. Sudah ada belum Imam Mahdinya? Aja. Karena Imam Mahdi itu ada ketika Dajjal sudah ada. Jadi Dajjal itu nanti akan dilawan oleh Imam Mahdi, kan itu dalam hadisnya. Dajjal yang hakiki begitu kan. Itu menunjukkan fase-fase akhir di mana Islam nanti mengalami kemenangan kembali. Yang budunani, syaratnya ini, yang budunani la yusyriku bi syai'a, maka mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu pun dengan aku. Jadi dalam berbagai masa yang akan dialami oleh orang beriman itu, yang paling utama adalah bagaimana mereka tetap menyembahku dalam keadaan seperti yang dialami masa kejayaan atau kemunduran atau kekalahan, tetap ya, mereka menyembah beriman kepada Allah. Sebab kalau tidak ada ini, tidak akan ada kemenangan. Wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Nah, maka barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu,
li rasulih bi annahu sayaj'alu ummatahu khulafa al-ardi. Maka ini merupakan janji Allah kepada Rasulnya bahwa dia akan menjadikan umatnya sebagai orang-orang yang berkuasa di bumi. A'immatan nasi wal wulata alaihim, yakni menjadi para pemimpin manusia dan penguasa manusia. Kalau sekarang Islam belum menjadi penguasa, berarti belum saatnya atau masanya sudah lewat. Wa bihim tasluhul biladu, dengan mereka negeri akan menjadi baik. Wa tahtamu lahumul ibadu, dan semua hamba Allah akan tunduk kepada mereka. Wala yubadalanna ba'da khawfihim minan nasi amnan wa hukman fihi, dan Allah akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa dan menjadi penguasa atas manusia. Wa qad fa'ala tabaraka wa ta'ala dzalika, janji itu telah diberikan oleh Allah. Walahul hamdu wal minnah, dan kepada Allah lah segala puji, begitu juga karunia-Nya. Fa innahu lam yakut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta fatahallahu alaihi Makkah wa Khaybar wal Bahrain wa sa'iru jaziratil Arabi wa ardul Yamani bi kamaliha. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya Allah telah menaklukkan baginya Mekah. Disebut futuh Mekah. Surat Al-Mulk, An-Nasr idza ja'a nasrullahi wal fath. Hari sudah masanya mereka dapat menerima, maka itu menjadi amanah. Allah telah menaklukkan Mekah, Khaybar, Bahrain dan semua kawasan Jazirah Arabia serta negeri Yaman seluruhnya. Walaupun di Mekah ada masa-masa kepemimpinan dan kekuasaan tidak berada di tangan kaum muslimin, ya, kecuali ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Nah, lebih jelasnya saya mencantumkan salah satu hadis yang dalam kitab Al-Jami'us Shahih li Sunani wal Masanid dan juga dalam riwayat-riwayat lain tentang penjelasan Nabi bahwa Islam kita akan mengalami masa-masa ini. Ayat 5. Wa an Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu qala, dari Huzaifah al-Yamani dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, taqulun nubuwwatu fikum masya Allah an takuna, bahwa masa kenabian nabi nate an-nubuwwah itu ada di tengah-tengah kalian atas kehendak Allah. Summa yarfa'uha idza sya'a an yarfa'aha, kemudian Allah mengangkatnya apabila dia menghendaki untuk mengangkatnya. Yang disebut dengan fase nubuwah itu berarti fase babak pertama dalam sejarah Islam. Berarti yang mana Bu? Itulah masa diutusnya Nabi, diutusnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Itu fase pertama atau babak pertama sejarah Islam dimulai. Tahun seberapa Nabi lahir itu? 571 Masehi, diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun, meninggal usia 63 tahun. Nah, fase kenabian itu berarti ada dua, ya, fase Mekah dan fase Madinah. Ya, fase Mekah dan fase Madinah. Nah, itulah yang disebut oleh Nabi sendiri bahwa nubuwah itu akan datang kepada manusia
dengan izin Allah, dan Allah mencabutnya atau berakhir masanya pun dengan izin Allah. Jadi Nabi ngaturkeun usia sakitu teh eta teh kehendak Allah. Berakhir dan mulainya semuanya atas kehendak Allah. Jadi ada masa yang pertama disebut dengan nubuwah atau masa kenabian. Di Mekah berapa tahun? 13, kalau di Mekah 13, kalau di Madinah 10. Kalau di Mekah memang Islam terus mengalami perlawanan-perlawanan ya, karena kepemimpinan tidak di tangan kaum muslimin, di tangan orang-orang Quraisy, tetapi ketika di Madinah kemudian mulai mendapatkan kekuatan ya, karena Nabi kemudian menjadi pemimpin ya, di Madinah itu satu fase pertama. Itu dimulai berarti 571 kalau dari kelahiran sampai dengan 631 Masehi, atau berakhir di tahun ke-11 Hijriah. Ke-11 Hijriah. Berapa beri pengalaman Pak? Terus fatakunu summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan datang masa khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Pada kita ngaturkeun ya, ngaturkeun berakhir masa nubuwahnya, maka kemudian nubuwah itu digantikan oleh para penggantinya. Para pengganti itu namanya khalifah. Masanya disebutnya khilafah. Untuk sanes nami banyak sifat ya, masa itu adalah khilafah. Yang pertama nubuwah, Nabi tidak ada yang menggantikan, penggantina namina khalifah. Masanya disebut khilafah. Dan khilafah itu ya, berpola seperti halnya apa yang dibawa oleh Nabi, maka disebut nubuwah khilafah ala manhajin nubuwah. Siapa saja Bu? Nawitan Khalifah Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, dan Ali bin Abu Thalib. Jadi Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abu Thalib, dan ini berakhir di tahun ke-41 Hijriah. Jadi masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, ternyata masanya tidak lama, sebentar, hanya sampai 30 tahun saja. 30 tahun dibagi 4 gitu. Karena tidak lama. Itu masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nabi mengatakan fatakunu masyaallahu an takuna summa yarfa'uha idza sya'allahu an yarfa'aha. Nah, khilafah ala manhajin nubuwah ini adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya, dan Allah mengakhirinya di tahun ke-41 Hijriah. Tadi seberapa? 11 ya. 41 diambil 11 30 tahun atau 3 salah sunah kira tahun 661 Masehi. 2. Nah, kemudian 3, summa takunu mulkan azon. Kemudian selanjutnya akan datang masa kerajaan yang menggigit. Ini istilah dalam hadis, mulkan azon. Fayaqulu masyaallah summa yarfa'uha idza sya'a an yarfa'aha. Adanya masa itu atas kehendak Allah, kemudian Allah pun mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya pula. Berarti fase keberapa Bu? Ketiga ya. Ini berlangsung lama
sampai dengan 1924 Masehi. Jadi masa atau fasenya berlangsung kurang lebih 13 tahun. Nah ini ya, disebut oleh Nabi dengan mulkan. Nah, mulkan apa? Kerajaan, sistemnya kerajaan. Maka waktu itu para pemimpinnya ya disebut dengan dinasti. Tadi divisi ngaib di kalinya. Coba buat pakai gitu ya. Pernah dialami dinasti atau bani namanya teh. Ada berapa bu? 3. 1 Bani Umayyah, pemimpinnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua Bani Abbasiyah, karena pemimpinnya Al-Abbas gitu. Dan ketiga Kesultanan Turki Utsmani. 3 dinasti tapi masanya panggilannya 13 abad 1300 tahun. Nah di masa-masa ini, sebagaimana kita tahu dalam sejarah, di sana juga ada masa-masa gelap gitu. Apalagi di masa Bani Umayyah, kan rata-rata khalifah-khalifah yang tadi semuanya mati terbunuh. Ali bin Abi Thalib dibunuh, Umar dibunuh, Utsman dibunuh. Ada perebutan kekuasaan antara yang pro Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib gitu. Lalu kemudian masa Abbasiyah ya, sampai dengan Kesultanan Turki Utsmani berakhir di tahun 1924 Hijriah atau 1342 Hijriah yang tadi Masehinya. Itu namanya Mulkan Azon ya, para atau kerajaan atau raja-raja yang menggigit. Kenapa? Karena di sana ada beberapa nanti corak kepemimpinannya Islam, tapi banyak hal-hal yang tidak sejalan dengan Islam. Ya, ada perselisihan, ada peperangan dan lain sebagainya, ada perebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Yesan itu skalaku. Terus Sumatakunu mulkan jabriyatan. Kemudian masa itu diganti dengan masa berikutnya yang disebut dengan mulkan jabriyatan, yaitu masa kerajaan yang sombong atau diktator dalam bahasa kita. Raja yang memaksakan kehendak sendiri, penguasa yang arogan, penguasa yang diktator tangan besi. Nah dalam istilah hadis namanya mulkan jabriyatan. Kapan masa ini ada? Nabi sami nyebatkeun fatakunu masyaallah antakuna sumaya yarfa'u itasya'an yarfa'ha. Adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Dia menghendaki untuk mengangkatnya. Disebut nanti masa jabriyatan dalam pengertian para penguasa yang diktator, yang kejam, yang zalim, mujarahat, begitu Pak. Ini adanya di fase yang keempat. Kenapa fase ini ada? Nabi mengatakan Allah yang berkehendak mengadakannya. Dan kapan berakhirnya? Allah pun yang nanti berkehendak untuk mengakhirinya. Dan inilah yang dimaksud dengan babak kegelapan sejarah Islam. Disinilah Islam dikalahkan, terburuk, sulit, banyak peperangan dan lain sebagainya. Sehingga para ulama mengatakan inilah masa yang sedang kita hadapi saat ini. Maka jangan menuntut iraha. Kapan? Ini masa yang sedang kita alami. Ya tambah badai di akurkeun mangga gitu atau mau, karena memang kenyataannya ya, maka karena para ulama mengatakan cirinya adalah apa? Tidak ada kepemimpinan Islam di masa ini. Sok saya pemimpin Islam saat ini. Tidak ya. Kita tidak punya pemimpin Islam.
inilah masa-masa yang dimaksud oleh para ulama dengan masa keempat, ya, dimulai dari berakhirnya Turki Utsmani. Dan kapan masa ini berakhir? Nah, ini yang kita tidak diberitahu oleh Allah. Ya, lamun orang sekarang merasa dalam kekalahan, ya ini kita terima sebagai satu kondisi atau keadaan. Tapi tentu tidak kemudian menjadikan kita bermental kalah gitu. Sebagai kekalahan ini takdir. Ya, sanes tadi kekalahan Islam ayeuna gitu, keterpurukan Islam ini adalah bagian sunnatullah. Tetapi tidak kemudian kita bermental seperti itu. Ya. Makanya kalau kata Sayyid Qutb, beliau mengatakan begini, bahwa bagi orang yang beriman itu harus merasa tinggi dengan keimanannya. Pak, orang beriman, Pak. Maka kita harus tetap merasa tinggi dengan keimanan yang ada dalam diri kita. Dari keadaan apa kita terima, tapi mental kita, itu hati kita, ruhiyah kita, akidah kita harus tetap berada pada keadaan yang tinggi. Numawi ada. Jadi kalau kita berada pada kondisi yang tidak baik, kita terima. Tetapi iman mah ulah tapi turun gitu. Iman itu jangan sampai kemudian menjadi rumah. Jadi orang Islam harus merasa tinggi itu bukan dengan apa yang kita punya, tapi dengan iman yang ada dalam diri kita. Jadi bagaimana masa ini berlangsung tidak ada yang tahu. Nah, terakhir summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Nah, kemudian fase berikutnya adalah Allah kemudian mengganti masa itu dengan masa kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Nah, tadi disebutkan oleh Allah. Ada masa Islam berkuasa dan nanti kemudian kami akan memberikan kembali kekuasaan itu kepada orang Islam. Nah, barangkali yang dimaksudkan oleh Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis ini, ya, itulah fase kelima, fase terakhir di mana Islam akan mendapatkan kejayaan dulu. Tapi masanya juga tidak lama. Kenapa, Bu? Nyari itu sebenarnya berarti fase akhir zaman. Kalau untuk sebenarnya tidak ada masa kegelapan lagi. Nah, semua sudah selesai. Berarti sudah dekat dengan hari kiamat. Dajjal sudah tidak ada. Begitu Dajjal tayari yang Majus. Dan bisa juga tidak bisa mengalahkan. Taima kalahnya dengan doa. Ya, kemudian dikalahkan. Nah, setelah itu kemudian muncullah 10 tanda-tanda kiamat besar. Itu matahari terbit dari sebelah mana, Bu? Barat. Nah, timur bapak naik. Munaina geus beda berarti kiamat. Muncul gempa bumi, ya, dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda kiamat kubra. Itu terjadi setelah Islam berada pada masa puncak kejayaan. Tuh, maka di bawah ini kata lagi, la tazalu isabatin min ummati yuqatiluna al haqqi zahirin hatta yanzilu alaihim Isa ibn Maryam. Allah akan senantiasa ada sekelompok umatku yang terus berperang dan dimenangkan di atas kebenaran sehingga turun kepada mereka Isa bin Maryam. Jadi ayeuna ulah wakan lagi, kapan Isa itu akan diturunkan? Karena belum masanya. Ya. Dan itu sebagaimana kita yakini akan terjadi ketika Allah berkehendak
tidak tahu sampai kapan. Kenapa? Karena tanda-tanda kiamat besarnya pun yang besarnya Pak sampai saat ini belum terjadi. Yang itu apa itu Danau Tiberias mengering itu kan belum terjadi. Dan dapat Cangkari masih kena lihat cahaya, berarti ya bisa dimaknai masa itu belum ada, belum terjadi. Nah, kemudian di hadis yang berikutnya, atas namanya terus tinggal kata Hudzaifah al-Yamani, dia pernah berkata, dia bertanya kepada Nabi, dahulu kami berada dalam kejahatan, keburukan, kemudian Allah menurunkan kebaikan dengan Islam, kejahiliahan, lalu kemudian turun Islam kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini akan timbul lagi kejahatan? Nyetos ayat Islam ada kebaikan, apakah akan ada lagi keburukan? Bagaimana jawaban Nabi? Ya. Saya bertanya lagi, apakah setelah kejahatan akan timbul lagi kebaikan? Nabi berkata, iya. Saya bertanya lagi, apakah setelah kebaikan ini timbul lagi kejahatan? Nabi menjawab, iya. Jadi Pak, berganti-ganti, ya, dipergilirkan. Kemudian beliau berkata, setelah nanti akan ada para penguasa, para pemimpin yang memimpin tidak dengan petunjukku, mengambil sunnah bukan dengan sunnahku, lalu akan muncul di antara mereka beberapa laki-laki para penguasa yang hati-hati mereka sebagaimana hatinya setan dalam wujud manusia. Dari awalnya menjelma gitu, tapi hatena setan. Itu dialamatkan kepada para penguasa yang ada saat itu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Nah, kemudian Hudzaifah, ini pelajarannya untuk kita. Lalu Hudzaifah berkata, wahai Rasul, bagaimana yang harus aku lakukan bila itu menimpaku? Kumaha lamun urang aya di nama saya tak, ketika para pemimpin, para penguasa, diktator memaksakan kehendak ya, dan lain sebagainya. Bagaimana kata Nabi? Engkau tetap dengar dan taat kepada mereka meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, maka dengar dan taatlah. Ulah beda gitu. Aku setok bayar pajak tidak. Ya, itu satu dua kewajiban dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang harus gitu dilakukan. Ini pelajarannya untuk kita. Imam At-Tahawi mengatakan ketika menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia berkata, kami tidak memandang bolehnya memberontak kepada para pemimpin dan ulil amri kami, meskipun mereka berbuat zalim. Kami tidak mendoakan keburukan bagi mereka. Taubat itu bukan sifat orang yang beriman, dan tidak melepaskan diri dari ketaatan kepada mereka. Kami memandang ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada Allah sebagai kewajiban, selama mereka perintahkan itu bukan kemaksiatan. Kalau ada perintah, instruksi yang kaitannya dengan perbuatan-perbuatan maksiat atau kemusyrikan, itu karek ulah dituturkeun. Nah, selama mereka memerintahkan, ya, maka wajib untuk ditaati. Nah, maka Nabi pun mengatakan kondisi seperti itu, nah keterpurukan seperti itu akan menjadi sunnah yang berlangsung, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di bawah. Ya, kami pernah datang kepada Anas bin Malik mengajukan penderitaan kami karena perlakuan seorang penguasa yang kejam saat itu. Maka dia menjawab, bersabarlah, sebab tidak kalian menjalani satu zaman melainkan sesudahnya lebih buruk daripadanya. Ya, cing sabar, karena masa itulah masa yang sedang dihadapi oleh kamu. Ya, ini yang disebut dalam masa atau fase keempat. Ya, begitu
gelapnya masa ini ya, sampai Nabi menggambarkan di hadis Muslim ya, tadi itu ya Pak, walaupun kita ada pada babak itu, tetapi iman harus senantiasa kokoh, teguh, kuat, pancet, tinggi gitu. Ulah kababawa tidak begitu. Nah, maka Nabi mengatakan badiru bil amal, bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi harinya beriman dan di sore harinya dia telah menjadi kafir, atau sore harinya masih beriman dan pagi harinya dia telah menjadi kafir, ia menjual agamanya dengan gemerlap dunia. Jadi menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kekuasaan atau kepemimpinan atau keduniaan, sampai iman pun sudah tidak ada harganya gitu. Bahkan agama pun kemudian menjadi rusak ya, dengan ambisi jabatan atau kekuasaan. Maka cek Nabi, nah bagi orang yang beriman bersegera sebelum muncul fitnah-fitnah itu. Nah, makna nama makalah ini maksudnya dalam Syarah Nawawi yang terakhir, Rasul mengatakan satakunu fitnah, akan terjadi fitnah-fitnah, maka orang yang duduk saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan saat itu lebih baik dari orang yang berlari-lari kecil. Maka barang siapa menceburkan dirinya pada fitnah-fitnah itu, dan dapat terbawa arus ya, dengan fitnah-fitnah yang ada saat itu. Fitnah kemaksiatan, keburukan, kezaliman, kemunafikan dan lain sebagainya, huru hara akhir zaman teh. Maka Nabi mengatakan maka ia akan kalah, dan barang siapa menemukan tempat berlindung saat itu, hendaklah ia segera berlindung menyelamatkan imannya. Nah inilah waktu iman rahimahullah ya, masa-masa atau babak-babak yang akan dialami oleh manusia. Ya, lamun urang ayeuna ada di babak yang keempat, ya, marilah kita bersabar, menerima keadaan atau perkara sebagaimana sunnah Allah ini, tetapi tetap ya keimanan itu harus berada pada kondisi terbaik. Ya, diselamatkan, tidak terbawa kondisi ulah pipilueun gitu. Selamatkan iman kita, jangan sampai kemudian justru kita terbawa oleh arus atau fitnah yang ada di fase yang keempat ini. Tapi nanti Nabi sebagaimana tadi mengatakan di fase terakhir itulah kemudian akan kembali pada masa khilafah ala minhajin nubuwah, di mana Allah akan memberikan kejayaan, kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Dan di masa kita berarti ada di fase terakhir. Orang alaman mual Pak duka aja. Bukan alaman bukan mual orang pedang sarang Toibah Mansuroh teh gitu. Membawa panji-panji hitam itu. Karena mereka nanti akan berpusat, dalam beberapa hadis dikatakan tempatnya di Syam atau Suriah, kalau sekarang disebut mungkin dengan wilayah Palestina atau Baitul Maqdis. Jadi kemenangan kaum muslimin tidak diraih di kota Mekah atau di kota Madinah, walaupun itu dua kota suci, kalau di Indonesia itu. Karena Thaifah Mansurah itu cirinya mereka tidak takut mati. Barang main asir kena kemauan Pak, jadi mual di Indonesia. Ya, jadi kemenangan itu tidak akan terjadi di Mekah atau di Madinah, tapi akan terjadi di wilayah Syam. Wilayah disebut dengan Suriah, Baitul Maqdis atau Palestina. Tapi iraha